Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman blogger dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah masalah yang akhir-akhir ini ada beberapa teman-teman blogger yang menanyakan via email ke saya, terutama untuk masalah AMP, yaitu ada masalah di Search Console seperti khususnya untuk masalah URL AMP yang mengarah ke AMP yang berdiri sendiri. Mungkin ada beberapa teman blogger juga yang mengalami hal ini. Tentu saja untuk mengatasi masalah ini, sebelumnya kita harus mengetahui penyebabnya terjadi muncul notifikasi error tersebut. Seperti telah kita ketahui bahwa AMP pada blogger saat ini memiliki dua jenis, ya bisa saya katakan memiliki dua jenis, yaitu AMP dengan full AMP di semua URL dan AMP dengan AMP di URL khusus. Dan untuk AMP di URL khusus juga ada dua macam, yaitu AMP di URL khusus untuk mobile URL di M sama dengan 1 dan URL AMP sama dengan 1. Seperti apa sih AMP tersebut di blogger itu? Nah, untuk contohnya bisa saya kasih lihat. Untuk AMP dengan full URL AMP, salah satu contohnya bisa dilihat di blog Kompi Ajaib seperti ini. Nah, Kompi Ajaib ini menggunakan URL full di semua URL. Menggunakan AMP full di semua URL. Nah, ini bisa dilihat dari ekstensi AMP di browser Chrome. Nah, ketika membuka semua halaman Kompi Ajaib, di sini warna ekstensinya adalah hijau langsung, valid AMP langsung ya. Kalau kita buka postingan juga sama, langsung hijau seperti ini. Nah, terus untuk AMP di URL khusus ada dua, yaitu di URL M sama dengan 1 dan di URL AMP sama dengan 1. Salah satu contoh blog dengan URL AMP M sama dengan 1 atau di URL mobile blogger bisa saya kasih lihat di tempel Compitube. Nah, Compitube ini menggunakan AMP di URL mobile blogger. Nah, di sini bisa kita lihat di ekstensi AMP-nya bukan warna hijau, tapi warna biru. Di sini menyatakan bahwa AMP available. Ketika kita klik ekstensi tersebut, maka akan mengarah ke halaman AMP dengan URL sama dengan M sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini AMP-nya berlaku untuk semua halaman mobile blogger. Nah, kemudian AMP yang lainnya yang di URL khusus AMP sama dengan 1, saya bisa kasih lihat di tema ini, di blog tema Kompi Minimalis ya, di web blog gue. Di sini juga sama dengan Compitube, yaitu ekstensinya berwarna biru, artinya AMP available atau menggunakan AMP pada URL khusus. Ketika kita klik ekstensinya, maka di sini URL-nya akan terlihat AMP sama dengan 1. Jadi berbeda dengan Compitube. Nah, di sini untuk URL mobile M sama dengan 1-nya menggunakan non AMP seperti URL biasa. Jadi AMP-nya hanya di AMP sama dengan 1. Nah, perlu kita ketahui sebagai story, mungkin ya, sebagai story
AMP pada Blogger ini, pada awal kita menggunakan AMP pada Blogger itu sebenarnya sudah menggunakan AMP full URL ya. Pada awal saya mencoba AMP pada Blogger waktu itu bersama Kang Ismet, saya menggunakan AMP full URL, jadi di semua halaman seperti yang Kopi Ajaib sekarang. Kemudian berkembang dengan menggunakan URL M sama dengan 1 dengan menggunakan URL mobile Blogger. Jadi AMP-nya ditaruh di URL mobile Blogger. Setelah itu berkembang lagi menjadi AMP dengan URL AMP sama dengan 1 dengan tujuan menggunakan AMP seperti pada sistem WordPress, jadi dibagi. Nah, tentu saja ketiga AMP tersebut ada beberapa kode yang berbeda di temanya. Jadi untuk masalah URL AMP yang mengarah ke AMP yang berdiri sendiri itu kemungkinan besar adalah pengguna tema AMP dengan URL khusus, kemudian ada kesalahan pengeditan tema sehingga ada beberapa yang error dan menyebabkan notifikasi error pada Search Console. Untuk tema dengan AMP pada semua URL seperti di blog Kopi Ajaib ini, kita bisa melihat kodenya seperti ini, khususnya pada tag HTML ya. Karena AMP itu bisa dilihat dari tag HTML-nya. Nah, jika sebuah tema menggunakan full AMP di semua URL, maka kode seperti ini, kode AMP itu akan langsung ditulis pada tag HTML seperti ini. Ini berarti menandakan bahwa tema tersebut menggunakan AMP di semua URL. Maka pada tema yang seperti ini, URL kanonikalnya adalah semua halamannya seperti kode berikut. Nah, di sini ada link data blog canonical URL rel canonical. Jadi semua URL canonikalnya adalah URL blog, adalah AMP seperti itu. Nah, yang kedua adalah tema blog yang menggunakan URL M sama dengan 1 untuk AMP. Nah, pada kode HTML-nya akan terlihat seperti ini. Di tag HTML tidak terdapat kode AMP sama dengan AMP seperti yang tadi. Tetapi di sini menggunakan tag kondisional seperti ini. BATR con data block is mobile true name AMP value AMP. Nah, ini menandakan bahwa AMP ini akan diterapkan pada URL mobile. Jadi ketika ada pengunjung mengakses blog tersebut menggunakan URL mobile Blogger, maka blog tersebut akan disajikan sebagai AMP. Jadi ketika blognya dibuka di mobile, maka ini tag AMP-nya akan disematkan pada tag HTML. Disinilah masalah yang muncul bisa terjadi, yaitu kesalahan URL AMP yang mengarah ke AMP berdiri sendiri. Jadi pada tema ini menggunakan rel canonical untuk URL biasa, URL non AMP biasa, bukan AMP ya. Maka pada tema ini untuk rel canonikalnya akan menggunakan URL Blogger biasa,
bukan AMP, dan AMP-nya sebagai alternatif, sehingga kode rel kanonikalnya akan seperti ini. Akan ada dua ya. Ini ada dua nih. Nih, ini satu untuk rel kanonikalnya. Nah, di yang atas itu ini untuk kondisi di URL desktop, bukan mobile. Nah, di URL desktop itu rel kanonikalnya adalah URL biasa, artinya URL non AMP. Kemudian di situ akan ada URL m sama dengan 1 sebagai rel AMP HTML, seperti ini. Namun ketika blognya di URL mobile, di sini hanya ada satu kode, yaitu link relnya canonical. Begitupun untuk tema yang menggunakan URL AMP sama dengan 1. Sama halnya seperti URL m sama dengan 1. Di sini tag AMP sama dengan AMP-nya tidak ditulis langsung pada tag HTML, melainkan menggunakan tag kondisional, penambahan AMP pada URL AMP sama dengan 1, seperti ini. Sama halnya dengan URL AMP m sama dengan 1, AMP m sama dengan 1 juga menggunakan link rel kanonikalnya sama seperti yang m sama dengan 1. Cuman di sini rel AMP HTML-nya ada pada URL AMP sama dengan 1. Jadi ketika di URL bukan AMP sama dengan 1, maka rel kanonikalnya adalah URL blog biasa, URL non AMP. Dan URL AMP sama dengan 1 sebagai alternatif AMP HTML atau rel AMP HTML, seperti ini. Nah, di sini bisa ketahuan bahwa masalah kesalahan URL AMP yang mengarah ke AMP yang berdiri sendiri itu karena kemungkinan ya, karena saya sendiri belum mengalami hal tersebut. Nah, bisa jadi misalnya pada tema blog yang menggunakan AMP sama dengan 1, kemungkinannya satu, mereka menghapus kode ini kemudian menambahkan langsung kode AMP sama dengan 1 pada tag HTML-nya, seperti ini, AMP sama dengan AMP. Nah, seperti itu, dan kode ininya dihapus. Sementara rel kanonikalnya tidak dibetulkan. Jadi jika Anda mengedit tema blog AMP dengan menghapus tag kondisional ini yang bermaksud ingin AMP di semua halaman dengan menambahkan tag AMP sama dengan AMP di tag HTML, maka rel kanonikalnya harus dibetulkan. Nah, di sini berarti tidak ada pemisahan rel AMP HTML karena semua URL-nya sekarang menjadi AMP. Jadi di sini silakan buat seperti yang di Kompi Ajaib ini. Jadi rel kanonikalnya hanya seperti ini.
Bentar, mana? Nah, hanya seperti ini. Jadi di sini silakan hapus ini, hapus juga yang ini. Jadi hanya menyisakan satu baris aja ini. Jika Anda mengubah tema blog dari AMP-nya di URL khusus menjadi AMP-nya di semua URL. Seperti itu ya. Jika Anda mengubah tema AMP yang tadinya dari AMP di URL khusus menjadi AMP di semua halaman dengan menambahkan AMP sama dengan AMP ini pada tag HTML, jika rel kanonikalnya tidak dibetulkan, maka akan menyebabkan error URL AMP yang menuju AMP berdiri sendiri. Nah, di sini yang harus Anda lakukan adalah mengubah kode ini yang 5 baris, 6 baris ya. Yang 7 baris ini menjadi 1 baris saja. Seperti ini. Ini dihapus dan yang ini dihapus. Jadi hanya menyisakan 1 baris kode ini saja. Jadi masalah URL AMP yang mengarah ke AMP berdiri sendiri itu karena di tema tersebut terdapat rel AMP, link rel AMP seperti ini. Padahal AMP-nya di semua halaman. Jadi harusnya tidak ada rel AMP HTML. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa ditangkap penjelasan saya ini. Kalau masih kurang jelas, bisa tanya saya di email juga. Tapi sebaiknya ikuti dulu video ini agar lebih jelas. Demikian ya. Mudah-mudahan teman-teman blogger lain yang sedang belajar mengedit tema atau mencoba merubah tema blognya dari AMP khusus menjadi AMP di semua halaman bisa mengerti hal ini agar tidak terjadi kesalahan di Search Console. Demikian saja video kali ini. Kita bertemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.